Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senar Musafa Fali, NIM 2013140776, Prodi D3 Manajemen Perdagangan. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai forecasting pada mata kuliah Manajemen Operasi 2. Forecasting atau peramalan adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Fungsi forecasting atau peramalan terlihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Apabila kurang tepat ramalan yang kita susun, maka masalah peramalan juga merupakan masalah yang selalu kita hadapi. Tujuan dari peramalan atau forecasting adalah yang pertama untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu serta melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Yang kedua, peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Yang ketiga, peramalan merupakan dasar penyusutan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Jenis-jenis forecasting atau peramalan. Berdasarkan horizon waktu, peramalan atau forecasting dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Yang kedua, peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya, peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Yang ketiga, peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian, material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Metode forecasting. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. Ini adalah metode forecasting yang paling mudah, baik untuk dipelajari maupun diikuti. Ini biasanya digunakan oleh analisis keuangan untuk menentukan pendapatan masa depan berdasarkan tren dan angka masa lalu. Yang kedua, rata-rata bergerak atau moving average. Teknik ini menganalisa pola yang mendasari kumpulan data untuk memperkirakan nilai masa depan. Jenis yang paling banyak digunakan adalah rata-rata pergerakan 3 bulan dan 5 bulan. Yang ketiga, regresi linear sederhana atau simple linear regression. Ini sangat berguna ketika menganalisis hubungan antara variabel yang berbeda untuk mendapatkan prediksi yang lebih akurat. Yang keempat, regresi linear berganda atau multilinear regression. Ini terutama digunakan untuk meramalkan pendapatan dalam situasi di mana 2 atau lebih variabel independen diperlukan untuk proyeksi. Adapun faktor yang mempengaruhi forecasting. Yang pertama, sifat produk, yakni apakah produk yang diproduksi itu bersifat jangka panjang atau berjangka pendek. Yang kedua, metode distribusi, yaitu di manakah posisi perusahaan dan apakah ini memiliki jarak yang dapat dijangkau oleh pasar. Yang ketiga, besarnya perusahaan dibandingkan dengan perusahaan pesaing, ialah apakah posisi perusahaan sebagai sebuah market leader, market challenger, atau market follower. Yang keempat, tingkat persaingan,
yaitu bagaimana posisi suatu perusahaan dibanding dengan posisi perusahaan lain di pemasaran. Yang kelima, data historis ialah sebuah data yang diperlukan untuk melakukan peramalan minimal 5 tahun lalu. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.